bisa lihat sendiri deh di trailer. Iya. Orang-orang tuh setelah nonton, believe kalau keluarga ini real. Itu tuh kayaknya kekuatannya memang di ensemble-nya deh. Kayaknya yang ya orang lebaran beneran makan. Sebenarnya yang lu harapin dari orang-orang setelah nonton film ini apa sih, Dit? Nih, yang gue suka adalah film ini tuh manusiawi. Jadi gue bukan orang yang tiba-tiba punya uang banyak, gue bukan tipe orang yang super yang bisa kuat menghadapi semua masalah gitu loh. Jadi menurut gue, Nah, yang terakhir ada, lu sendiri udah ngerasa diri lu sukses atau belum? gimana ya? Lu mudiknya nanti? Mudik, lu Ya, mudik? mudik gue alhamdulillah. Mudik lah ya. Kenapa? Sukses. Nanti gue di depan bioskop bisa main lagi. Arga, ini nilai kamu ada merahnya. Ya Allah, Arga. Arga, hei, bangun. Ini dia si jobless boy kita. Kamu padel dong biar langsing, masa kayak begitu cabi. Makanan-makanan beresin semua tuh. Sekarang rokok gue dong. Cuma 25.000 doang THR. Dwiki itu sekarang kerja di SCDB. SCBD kan? Kamu kan masih nunggu panggilan, kamu nggak tahu. Menurut gue agak, lo harus rubah gaya lo sedikit. Kamu tuh nggak malu jadi pengangguran terus. Saya entrepreneur jualan mie ayam. Yang nggak berhubungan sama mie ayam gitu ada nggak ya? Pangsit? Lo jadi sales perumahan aja, gak? Gue jual dasarnya susah, mau jual rumah. Busui friendly, bunda-bunda. Harusnya kan kamu itu ngebantu, bukan jadi beban. Ku belajar banyak. Tanya kan roda itu berputar ya, tapi kok gue kayak di bawah mulu. Motor mau bapak jual buat bayar semesteran Alma. Kenapa ya selalu bokap sama nyokap gue yang disuruh-suruh? Karena kami yang paling gak punya apa-apa. Dosa jawabin orang tua kayak gitu. Biarin, nggak lancar nanti rezekinya. Kalau punya beban tuh dibagi, jangan disimpan sendiri. Gue beli omongan mereka. Pelan pasti ku kabulkan. Ryan? Yes, sir. Here. Take care. Thank you kali maksudnya. My bad. Halo Sobat Emo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuda dan kali ini kita kedatangan satu orang yang akan akan mencoba merebut Piala Citra nanti di tahun 2026 ini. Karena dilihat aktingnya ini sangat luar biasa banget dan dia akan main di film Tunggu Aku Sukses nanti. Arga, apa kabar Arga? Terlalu kenal, Mas. Arga, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar Tante Arga? Mama memang ngincer tanteku ya. Oh iya, memang aku ngincer tante. Ini bagi yang belum tahu ya teman-teman, saya bersama Bapak Host ini adalah satu kontrakan selama berapa tahun, Yud? 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun. Kami berdua Kenal sekali. kenal banget dan ketika Ardit muncul di film ini lah. Aku malah awalnya lihat di X malah waktu itu. Oh, sambil ngapain lu? Sambil nyari apa dapat video trailer ini? Enggak nyari komentar-komentar. Oh, komentar. Komentar-komentar bahwa lu adalah calon peraih Piala Citra tahun 2020. Komentar-komentar di X semua jawabannya gitu. Amin. Gua bangga banget, gue pernah sekosan sama peraih Piala Citra 2026. Teman-teman gue sukses-sukses banget, gila. Teman gue ada yang peraih film terbanyak. Oh iya. Eh, Kita satu kontrakan. Ya. Saya, Yuda, Indra Jegel, Lolox, Panduwinoto, Apri. Sekarang tuh udah nyebar semua ya. Nyebar semua. Dapat rezekinya masing-masing. Dapat rezekinya masing-masing dan bangga banget gue ditelus sebagai Itu yang gue terharu ya sebenarnya. Jadi ya gimana pun gue pasti seneng lah dengan pencapaian gue. Tapi di saat gue mencapai sesuatu banyak orang juga yang
ikutan bangga gitu. Itu yang kayak wah bersyukur gitu. Iya. Ada yang nggak seneng nggak? Ada yang nggak seneng nggak? Pertanyaan gua kan nggak semua tahu seneng. ya itu. Ada yang nggak seneng nggak? Semoga nggak ada ya. Nggak ada sih sebenarnya mah kayak Nggak ada. yang nggak ada lah kayaknya mah. Kan ketika awal Ardit datang ke Jakarta, Ardit adalah orang yang paling beruntung menurut saya karena dia langsung masuk ke manajemen ya, waktu itu luar biasa banget. Dia datang ke Jakarta di mana orang-orang protes, dia langsung diterima di HH Corp. Di manajemennya Ernest langsung. Iya. Waktu itu jadi admin sosmed. Betul. Jadi admin ya? Iya, film pertama dulu ngenes, Iya. gua admin sosmednya. Ya, Iya. di admin sosmednya sekarang aduh gila. Konten-kontennya jadi dari sutradara pernah ya? Pernah. Turun 6 kilo, nggak mau lagi. Sutradara, produser pernah? Produser. Produser, Oh, belum. Berarti next nanti ada. Ntar dulu yuk, kalau didoain yang gitu-gitu. Soalnya Alhamdulillah, tapi di deg-degan. HH tuh termasuk Naya ya, Naya juga dia jebolan dari bukan Imaginary jebolan dia. ya. Dia mengalami pendidikan juga di Imaginary Iya, juga, yang akhirnya sedikit sekarang bisa bikin film sendiri. Lu juga seperti itu, Bene dan banyak Mengaco ya. Bang Aco, G. G. Kang Soleh jadi juri idol, Kang Soleh jadi juri yang paling dibenci. tapi jadi warna baru. Jadi warna baru. Iya. Nah, Dit, yang bikin gue penasaran di film ini adalah ketika ya gue tahu lu banyak komedi, lu banyak sedikit tiba-tiba ada punchline ngobrol, tiba-tiba ada punchline. Nah, di film ini lu menjadi serius, apa yang bikin lu mau terima? Gue mau coba deh. Apa sih, Dit? Selain uangnya ya. Ya tentu, tentu. Ini film lu sebagai pemeran utama yang kedua ya? Sebenarnya kalau yang pemeran utama itu alhamdulillah udah beberapa kali. Oke. Cuman tidak pernah yang sendiri banget gitu. Oh, iya. Kalau yang ini tuh bener-bener bagaimana dunia mengelilingi Arga Ya, gitu. oke. Nah, kayaknya ini baru pertama kali justru. Kalau yang kemarin kan ada yang bertiga, Ya, saya betul. sama ada dua makhluk itu, Ya, kan? ya betul. Benny dan Nyono gitu. Ya. Nah, kalau yang ini sendirian Arga. Iya betul, yang lu benar center permasalahannya ada di lu. Betul. Itu gimana, Dit? Apa yang bikin lu mau terima gitu? Gua udah oke deh. Kan kayaknya lu tahu juga lah, gue orangnya minderan. Nggak tahu. Ya udah deh. tahu. Ya terus. Iya. Terus. Gue minderan terus. Ditawarin dari awal udah tahu ini filmnya komedi drama katanya gitu. Terus gue ngerasa hal yang menyenangkan belajar di ranah yang baru gitu di drama. Mungkin kalau komedi kita kan udah belasan tahun ngulik lah gitu. Walaupun yang mungkin ilmunya ya seadanya aja. Nah, di drama ini gue ngerasa harus walaupun mau ngambil drama harus dengan sutradara yang gue yakin gitu loh, yang gue percayai. Nah, gue kan sebelum ini udah jadi 2 tahun di komedi konsultannya Naya di Perfect Series. Jadi gue udah tahu seleranya, gue udah tahu cara bekerjanya. Jadi kayaknya pintu masuk gue ke genre lain, kayaknya film ini yang paling tepat, gue ngerasa gitu. Dan lu udah nyangka bahwa ini bakal serius banget nih? Jujur nggak nyangka, karena pertama dikasih tahu ini film komedi drama. Oke. Main cast, oh ya udah. Casting mah iseng aja yuk, kayak ya casting dapat ya enggak gitu. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak juga gue nggak puyeng gitu. Iya. Casting tuh skripnya langsung drama. Bilang komedinya mana nih gitu kan. Udah drama aja dulu, komedinya kan lu udah sering, ntar di skripnya gitu. Casting, terus alhamdulillah lolos. Terus pas baca skrip semuanya komedi ada tapi nggak di gua nih gitu. Ternyata memang gue sampai itu ada beberapa scene yang beban dramanya berat banget. Gue sampai tiap tidur bangun pagi tuh deg-degan call sheet besok tuh scene itu nggak. Oh anjir. Jadi kayak masih besok gitu. Untung aja secara timeline juga, jadi yang awal itu scene lucu-lucu dulu, nanti yang kesananya baru udah mulai yang berat-berat gitu. Jadi secara karakter juga udah makin terbentuk lah. Dan yang memudahkan lu dalam mencapai apa ya, karakter Arga itu yang ada emosinya yang di scene yang kata lu berat itu apa? Sebenarnya kalau menjadi Arga ya kayaknya
bukan maksudnya nggak susah, tapi Arga itu ada di sekeliling kita. Jadi kita nggak usah cari, susah banget cari. Kayak misalnya kalau karakternya, kamu adalah alien di Neptunus. Nah itu kan kita nyari-nyari banget kan. Ya, betul. Itu terlalu cari sih. Iya. Ya. Tadi juga gue nyari tuh apa yang aneh ya, gitu kan. Tapi kalau misalnya jadi Arga, gue yakin semua orang punya irisan Arga dalam dirinya gitu. Ya. Bagaimana jadi orang yang Gua masih jadi Arga. Enggak lah, lu udah ada di sini. Tapi Gitu. kan ada bagian-bagian. Iya kan, ada kan Ya, tapi gitu. betul. Jadi kayak irisan-irisan Arga itu semua orang punya, dan untuk menjadi Arga menurut gua orang tuh bisa nggak usah lihat keluar, lihat ke diri juga ketaker gitu. Iya, betul. Nah, yang sulit adalah bagaimana kita bisa membuat penonton tahu kalau Arga lagi masking. Nah, itu masalah Arga kan adalah itu, bagaimana dia lagi capek tapi dia enggak, aku kuat kok. Aku anak pertama, aku strong kok gitu. Tenang, santai. Iya. Nah, jadinya tuh tantangannya adalah bagaimana bisa membuat masking-masking itu berbeda level. Jadi misalnya dia ke tante-tantenya nggak terlalu bisa cerita, ke orang tuanya bisa cerita dikit, ke neneknya lebih bisa cerita, ke pacarnya bisa cerita, ke sahabatnya jauh bisa lebih cerita. Nah itu tuh, makanya gue sama Naya tuh ngebentuk ada fase-fasenya. Jadi ada, kalau lihat trailer ada yang rambut gue masih poni, ada yang rambutnya naik, ada yang Arga terkesan belum pede, ada yang Arga udah pede, udah tegep jalannya. Nah jadi sama Naya itu udah ngebikin fase 1, fase 1,5 sama fase 2. Oke, fase 1 di depan orang tua begini, fase 1,5 di depan pacar begini. Nah gitu tuh, itu tuh yang lumayan challengingnya gitu. Sampai poster-poster juga dipikirkan ya. Karena menurut gua untuk orang yang ini menurut gua ya, interpretasi gua gitu, untuk orang yang dari kecil, kan dari kecil tuh. Mungkin di film ini ada 5 kali lebaran deh kayaknya. 5 kali puasa abang tak pulang-pulang. Harusnya namanya Toyib ya. Toyib harusnya ya. Nggak, pokoknya jangan ada 5 kali lebaran. Arga itu dari kecil memang seperti itu gitu loh. Jadi kayaknya secara sadar tidak sadar, Arga tuh tipe orang yang kayak kalau ngobrol tuh menutup diri gitu tuh, yang gini nih. Gitu. Seperinterpretasian gua gitu. Nah, jadi semakin kesini, semakin Arga pede, kayaknya Arga udah berani begini. Gitu. Nah, itu tuh juga dipikirin sama kita. Awalnya kalau nggak salah waktu dibully waktu masih kecil ya? Betul, di trailer ada. Ada, di trailer ada. Tante Yuli pun, Tante Yuli sebenarnya nggak hanya ke Arga. Di trailer juga ada. Dia emang semuanya di cara mainnya begitu. Betul. Tuh, gitu. Dan yang bikin gua wah lagi sebenarnya adalah cast di film-film ini sih. Amin. Cast di film-film ini tuh kayak bener. Arga tuh nggak bisa nggak bentuk karakter ini kalau misalnya ini cast ini nih betul nggak mendukung. Ya betul nggak mendukung. Setuju. Ini cast ini adegan Lulu Tobing sama Arya Wahab lalu pelukan sama lu, lalu siapa namanya tante? Sarah Sehan, Sarah Sehan, Ayu Laksmi. Sarah Sehan tuh kayaknya cukup menjadi dirinya sendiri ya. Kayaknya karakter Tante Yuli itu udah dia orangnya. Iya, betul, nggak bisa diganti sama yang lain betul. gitu. Misalnya Tante Yuli itu diganti Ebel gitu. Nggak bisa itu. Kenapa Ebel? Lah kan benar. Nggak bisa kalau Ebel. Emang harus dia gitu. Iya, gue tuh kayak ngelihatnya effortless banget dan flawless banget karakter dari Sarah Sehan ini. Tante Yuli ini kayaknya dia cukup jadi diri sendiri aja deh. Paskat juga. Tapi nggak tahu ya, ini karena power Sarah Sehan ya. Dia itu waktu preskon pun mau dia sombong, orang-orang believe karena dia Sarah Sehan. Ya betul, Iya. betul. Dia ditanya kerjaan pertama apa, orang terkenal. Ketawa orang-orang. Coba orang lain yang ngomong. Iya betul. Sombong bener, bisa gitu. Dan kemarin itu awalnya yang mau jadi pembicara 2 orang, lo sama Sarah Sehan. Gua takut. Panik. Gua takut. Ya, lu bayangin gua syuting gimana? Gua nge-host di depan orang yang kita tonton dulu. Iya betul. Tiap hari dia nge-host coba. Betul. Itu Sarah Sehan luar biasa. Makanya kalau ditanya gimana sih acting menjadi Arga yang minder di depan keluarganya, kagak usah acting. Karena udah otomatis ya. Nenek ada Ayu Laksmi, ada Anita Adrian, ada nenek gue nih, Ella Karim. Sepupu gue ada Afgan, ada Marcel FP, ada Jebrau, ada Gusti Pratama.
ya orang-orang yang well known di bidangnya gitu. Terus tiba-tiba ada cecunguk Ardit Erwanda ini ngapain di tengah-tengah gitu. Iya, betul. Itu karakter kan ada komentar netizen yang bilang ya salah sendiri kenapa saingannya Afgan. Iya, betul. Masuk akal. Masuk akal ya. Iya. Iya. Jadinya orang believe secara Iya, karakter. betul. Kan Sarah Sechan itu punya suami di film sama Jem Aditya. Dua-duanya VJ legend. Anaknya Afgan. Ya orang believe, oh iya memang masuk akal. Masuk akal. Itu makanya ketika misalnya wajar dong ketika misalnya tadi aja tuh ada yang Mas, emang Ardit Erwanda pemain film ya tadi adanya. Pemain film Kira kok. apa? Pelukis pasir saya. Tadinya awalnya gue pikir judul film Tunggu Aku Sukses ini itu kayak cuma fokus di orang yang susah cari kerja aja gitu. Oh. Dan ternyata setelah nonton trailernya dan nonton berbagai komentar di netizen layernya itu banyak banget. Ya, amin. Karena nggak cuman kerjaan doang masalahnya, Yud. Kayak setelah dia dapat kerja ada masalah di kantornya. Terus dia kan tinggal di rumah nenek tuh. Iya. Jadi keluarganya bilang udah rumah dijual aja biar mereka bisa mandiri. Dimana mereka juga nggak mampu apa-apa. Terus pacarnya Arga diperankan oleh Maudy Efrosina. Adiknya mau nikah dan dia nggak mau dilangkahin. Jadi emang uang mumet. Iya. Orang puyeng Orang puyeng. Tapi ngomong-ngomong MBG, Mas, kenapa tuh? Nggak ada ya. Mantep banget gitu loh. Itu kali ya. Maksudnya yang di situ. Iya, betul. Langsung ada. Iya. Langsung mukanya langsung. Bukan ngomongin yang itu kan? Mukanya langsung pucat. Oke, kayaknya press conference lu di bioskop yang lu beranggapan bahwa ini film ini adalah gambaran diri lu dan Naya juga. Iya. Di masa-masa sebelumnya. Iya. Kayaknya lu juga pasti relate deh. Jangan ditanya. Iya kan, makanya kan. Kemarin. Iya. Tapi ketika misalnya nih, lu lagi nerima nih Arga nih. Oke deh. Ini kayaknya nggak terlalu susah banget karena ada gambaran diri lu di masa lalu. Nah, lu menyerap itu tuh dalam sisi yang mana, Dit? Arga yang mana gitu yang harus lu memoril. Sebenarnya secara karakter Arga tuh sangat beririsan dengan Ardit menurut gue ya. Gitu. Maksudnya gue juga pernah ngerasain bagi-bagi brosur, gue juga pernah ngerasain sampai sekarang bahkan masih naik transum dempet-dempetan masih gue gitu. Terus keringetan dan lecek dan lain-lain juga gue ngerasain gitu loh. Jadi gue mau kasih foto Ardit lagi waktu jadi belalang. Gak usah. Ada dia yang nyimpen sama Apri nyimpen dia berdua. Nah, justru ketakutan gue adalah oke, gue paham menjadi Arga bagaimana. Tapi apakah skill yang gue punya ini mumpuni sehingga membuat skill-skill pemain lain yang bagus-bagus ini tuh tidak drop. Itu ketakutan gue, Yud. Karena kan, ya, yang lainnya pada jago-jago banget, Yud. Asli deh. Bahkan Nini El Karim, itu kan dia dosen dan juga psikolog setahu gue. Jadi dia kadang reading nih. Tapi kenapa seperti ini? Manusia itu menurut psikolog ini tiba-tiba teori dibantah. Dia mempertanyakan kan normal kan gitu. Iya, betul. Ini kan terus kayak wah. Ini kalau gue malu-maluin sih takut ya gue. Nah, itu ketakutan gue tuh itu tuh, Yud. Jadi yang meyakinkan lu apa? Yang meyakinkan gue adalah atau siapa? Kayaknya mereka juga suportif orangnya kayak bagus kamu bagus gitu. Gue nggak tahu ya antara bener atau misalnya kayak udah nggak apa-apa biar dia tenang aja gitu. bisa begitu kan. Biar komik pecah banget lu. Pecah lu mah anyep-anyep dia ya kan. Iya. Nah, sama Naya, gue sampai ngomong, lu harus milih gue sebagai Arga karena kemampuan gue, jangan karena lu kenal gue. Terus dia bilang, so akrab lu. Gue juga milih lu karena lu mampu, bukan karena ini gitu. Dan gue tipenya bukan yang ayo kamu bisa, nggak gitu tuh. Gue tipenya yang, bisa nggak lu? Nah gue tuh tipenya yang digituin, ayo gitu. Nah, dan kayaknya karena secara pas reading juga efisien, jadi pas syuting tuh enak banget tuh. Kita nggak pernah take lebih dari 3 kali gitu. Terus adegan lebaran itu kan jujur mungkin let's say ada 25 orang di dalam satu ruangan. Berisiknya bener-bener kayak lebaran. Jadi tuh karena semuanya jejak sama karakternya, nggak dikasih skrip juga jalan itu gitu. Jadi udah se efektif itulah proses readingnya. Jadi secara karakter udah enak banget. Gitu.
semua lingkungannya juga ngebantu banget buat lo ngebentuk karakter. Bahkan secara penjadwalan yang scene berat itu udah di ujung gitu. Jadi gue ngerasa terbantu banget lah. Bahkan ada beberapa misal gini nih, adegan yang gue ngerasa, gue ngomong sama Naya sama DOP-nya juga Robert, kayaknya nih gue bisa maksimal 2 kali take. Boleh nggak? Kalau boleh aja nih, mohon maaf banget, boleh nggak? Kan kamera 2, 1 ke gue duluan, boleh nggak gitu? Kalau boleh aja, kalau misalnya susah nggak apa-apa. Nah gitu, kita ada diskusi seperti itu gitu. Bahkan ada beberapa titik yang tiba-tiba Naya, gue kayak kurang enak nih, tunggu kasih 10 menit. Saya udah siap nih, 10 menit gue coba ulik dulu. Ya kita nungguin, karena kita ngerasa semuanya ini memang satu tujuan, belong sama filmnya, memiliki filmnya gitu. Jadi semuanya itu memang untuk kebaikan filmnya gitu. Gitu tuh pokoknya menyenangkan sekali lah environment. Kayaknya treatmentnya film ini lu lebih fokus ya ketimbang film-filmnya sebelumnya kayaknya. Karena kayaknya ini film 90% ada guanya, Yud. 10%-nya gua kecil. Iya. Jadi kayaknya tanggung jawabnya tuh besar banget lah gitu. Walau bahkan nih, apalagi pas lebaran tayangnya. Ntar gue ceritain. Bahkan nih, gue bukan sebagai comedy consultant kan, tapi gue merasa gue harus involve juga, maksudnya di drama juga, di komedi juga, biar secara keseluruhan ini filmnya bagus gitu loh. Lu bisa lihat sendiri deh di trailer. Orang-orang tuh setelah nonton, believe kalau keluarga ini real. Itu tuh kayaknya kekuatannya memang di ensemble-nya deh. Kayaknya yang orang lebaran beneran makan. Nih, Sarasehan jadi Tante Yuli. Ini rendang keras banget, kenapa sih? Inline sama karakternya di film, coba. Cocok. Waduh, gue mau ketawa tuh nontonnya. Udah gitu, tayang lebaran. Itu juga, kan kita syuting tuh di Oktober-November lah gitu. Terus, ini kayaknya diplot buat lebaran. Oh ya bener sih, karena mungkin ada 5 kali lebaran lah di film ini gitu. Tapi kan yang mau tayang lebaran tuh banyak banget yuk. Kalau nggak dapet, ya udah. Kalau dapet alhamdulillah. Tapi kalau nggak dapet, mau tayang kapan? Ini film isinya lebaran semua gitu loh. Jadi semuanya gue ngerasa kayak ya semesta mendukung, yang Maha Kuasa juga memberikan kesempatan. Jadi ya alhamdulillah gitu. Luar biasa banget teman-teman. Itu persiapan Ardit untuk mendapatkan Piala Citra dan Piala Tempo. Adipura sama Adipura ya. Enggak, Tempo kan ada festival film juga. Betul. Siap-siap tadi teman-teman kita. Gue kemarin sempet nominasi. Dia di Sherina, seinget gue ya. Oh, di Sherina. Iya. Nanti Ardit juga akan nominasi juga di pemeran utama di festival film Tempo. Gue nggak tahu ya. 2022. Kalau dulu kan kita ya. Nih kita anak-anak kontrakan dulu tahun 2017. Kalau lagi ada yang dapat film kayak Piala Citra gitu-gitu kan. Bercandaan kan. Betul. Dan sekarang alhamdulillah udah dari orang luar yang ngomong tuh, jadi gue jadi kayak gitu ya. Malah kayak gitu ya. Iya, malah aduh gimana nih. Malah deg-degan dan kayaknya ya udahlah aminin aja. Iya. Dulu tuh kita tuh jangankan main film. Tahun baru dapat job aja disindir. Kerja sendiri lo. Kerja sendiri gitu. Ya, bener. Ada temen dulu main sinetron, si Lolo. Pulang-pulang raktir. Iya, betul. Ya namanya juga. Lolo tuh salah satu orang yang di luar algoritma kehidupan. Kenapa? Kan dia paling malas sih di kosan. Iya. Paling malas. Hidupnya santai. Iya, tidur nomor tembok tapi menyenangkan, tapi tahu-tahu main film, gitu itu lancar alhamdulillah. Luar biasa banget. Kalau dulu Lolo, kalau sekarang di cost rate nope. Kayak gitu. Oh ya, ikhlas. Wong ikhlas. Oke teman-teman, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang speech apa yang akan Ardit ucapkan di Piala Citra nanti setelah pesan-pesan berikut ini.
Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Oke Sobat Temu, kembali lagi bersama saya Yuda dan bersama teman masa kecil saya. Sama-sama kita dulu di TK ya. Di TK. TK Cendrawasih. Dan dia sini datang untuk filmnya itu Tunggu Aku Sukses Nanti yang akan tayang Lebaran di bioskop. Hari Lebaran pertama? 2026. Kalau buat pastinya nanti cek aja di @tunggu aku sukses nanti. Oke. Lu mau nonton nggak nanti? Nonton gua. Makanya itu pertanyaan gua sebenarnya di yang sekarang ini kan udah ada beberapa orang yang nonton duluan. Iya. Di acara apa sih? Di acara Gebiar BCA. Udah ada yang nonton duluan. Beneran Gebiar BCA? Hah? Bener. Enggak, special screening aja. Oh, special screening aja. Special screening. Pertanyaan gua adalah gimana respon para penonton waktu itu? Lu belum nonton? Udah. Udah nonton. Udah, Ya akhirnya. udah. Awalnya mau tahan-tahan di premier, nggak kuat. Nggak Mau kuat. lihat. Oke. Para penonton dulu deh. Udah ada nonton sama musisi kemarin sama Perunggu, sama beberapa musisi juga yang lain yang datang, terima kasih. Terus ada sama Cinefil juga udah pada nonton, beberapa dari teman-teman mahasiswa. Ketakutan gua kan adalah orang ngomong harganya harusnya jangan dia nih, gitu tuh Yud. Ketakutan gua tuh. Ya, gitu. awalnya. Tapi alhamdulillah tujuan gue sebenarnya hanya bisa mendeliver sehingga orang believe kalau keluarga Arga ini memang hidup di belahan Indonesia yang lain gitu. Yeah. Dan alhamdulillah kayaknya tercapai gitu. Jadi tiap scene itu tujuannya tercapai, keseluruhan film juga orang merasa believe gitu dengan filmnya. Kayak sampai situ juga gue udah ngerasa lebih dari cukup gitu. Kalau yang lain-lainnya ya mungkin lu bisa lihat sendiri, alhamdulillah reviewnya positif. Iya. Gitu. Iya. Ya makanya itu pertama kali gue lihat review orang dari kayak bicara film atau apa gitu. TXT anak bioskop itu. Ya anak bioskop ya, dia langsung bilang keren banget Ardit calon harus dapat Piala Citra tahun 2026. Gila, gue tuh langsung gila. Bener nggak sih? Gitu langsung. Nah, gua tuh Yud, Iya. bahkan ke JAV sama FFI aja, gua nggak berani datang. Kenapa? Karena gua ngerasa kayak boleh nggak ya gua menyebut diri gua tuh sineas gitu, menyebut diri gua aktor tuh boleh nggak ya? Wikipedia udah Tapi kan kita dulu, ya lu tahu sendiri kita kayak gitu. Ngeliat itu tuh kan kayak, wih, abang-abang kakak-kakak gitu. Nah itu tuh ada perasaan minder itu Yud gitu. Kayaknya juga itu sedikit banyak yang membuat Arga jadi believe mindernya karena emang bener gitu loh. Tapi kalau yang dibilang, gue juga nanya nih sama bini gue, gimana nih kalau didoain baik-baik ya? Aminin aja gitu. Ya alhamdulillah ya reviewnya positif semua sih. Ya kan lu udah punya buzzer sendiri kan? Iya. Nama buzzernya itu intinya deh. Gua manggil Bas sekarang. Berdua sekarang. Jadi kalau lu tahu di X tuh ada namanya intinya deh. Nah itu dia followingnya biasanya cuma satu. Udah followingnya cuma Ardit Erwanda. Iya. Nah, sekarang udah manggil Bas. Udah punya buzzer sendiri. Kayaknya itu udah terbantu deh karena di Twitter kita kan lumayan aktif. Iya betul. Jadi tuh kita di Twitter lumayan rame lah membahas ini gitu. Dan yang gua nggak nyangka kemarin Stephen Wongso juga bilang di FYP-nya di TikTok tuh banyak ngomongin tentang film ini. Oh. Gitu. Jadi kayak ya review-reviewnya Apa tuh? tidak hanya gua tapi juga bagaimana Sarah Sechan ya? Sarah Sechan, semua keluarganya tuh menyenangkan, tidak hanya drama tapi komedinya juga. Aduh, gimana Yud ya? Ya karena ya pujian alhamdulillah gitu. Jadinya nggak sabar untuk bisa menjangkau orang yang lebih banyak lagi nanti waktu Lebaran tayang gitu. Iya, soalnya gue tuh kayak ngelihat lu di film ini tuh kayak beneran kayak lu ngasih segalanya dari segi promo, dari segi
lu sering menjawab dibandingkan dengan film-film lu sebelumnya, karena sekali lagi karena lu merasa bahwa ini tanggung jawab lu begitu besar di Iya, di kayaknya film karena itu ini kali ya. gitu. Yang sebenarnya yang lu harapin dari orang-orang setelah nonton film ini apa sih, Dit? Nih, yang gue suka adalah film ini tuh film ini tuh manusiawi. Gitu. Jadi gue bukan orang yang tiba-tiba punya uang banyak, gue bukan orang yang super yang bisa kuat menghadapi semua masalah gitu loh. Jadi menurut gue ini tuh film yang sangat manusiawi. Jadi ada beberapa film yang kayak lu nonton ini nggak, How to Make Million Before Grandmother? Ya, itu film yang Berantakan kan? Ya. Iya. A Man Called Otto. Itu juga sama. Berantakan, gue juga gitu. Ya. Nah, gue tuh suka banget film yang manusiawi, yang setelah lu nonton itu tidak hanya menghibur lu, Ya. tapi juga mengubah cara pandang lu. Betul. Gue suka banget film seperti itu. Nah, Tunggu Aku Sukses Nanti itu gue harapkan jadi film yang seperti itu. Karena memang Arga ini orang yang mendem. Arga ini orang yang masking. Mendem. Iya. Bahasa Jawa artinya beda tau. Mendem apa ya? Mabuk. Mendem tuh mabuk. Enggak. Maksudnya Arga ini orang yang tidak bisa mengekspresikan, dia susah jujur lah. Iya. Kecuali ke teman-temannya gitu. Iya. Dan banyak kita seperti itu kan. Anak pertama. Iya, jadi misalnya iya pas sampai sama teman-teman baru malas banget si tante nih gini gitu. Nah, bagaimana perjalanan, gue nggak bisa cerita banyak karena ini berhubung dengan plot gitu. Tapi bagaimana perjalanan Arga dari awal sampai ending, perubahan sifat dan sikap Arga ini, menurut gue tuh akan berdampak sama bagaimana cara lo memandang dunia. Iya. Gitu. Ada satu kata-kata di akhir di film tersebut kalau itu adalah gue bakal buktiin ke mereka. Ya, gue beli omongan mereka. Gue beli omongan Iya. mereka adalah salah satu bentuk pembuktian. Iya. Menurut lu pribadi, pembuktian itu penting apa enggak, Dit? Perlu menurut gua untuk jadi bensin ambisi. Menurut gua pribadi ya gitu. Karena gua kayaknya juga gua setuju sama Arga adalah orang yang cukup ambisius lah. Gua sama Arga ini gitu. Cuman sebisa mungkin nggak jadi dendam. Kalau jadi ambisi nggak apa-apa menurut gua. Iya. Tapi kalau jadi dendam itu salah tuh gitu. Jadinya kan menghalalkan segala cara gitu. Tapi kalau jadi ambisi menurut gua sah-sah aja. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, menurut lo sukses itu apa sih? Wah, obrolan jam 2 malam ini ya. Kan itu Tunggu Aku Sukses Nanti. Singkatannya jadinya apa? Banyak. Tua sunat? Tua sunat bisa, tak sunat juga bisa. Tak sunat bisa. Tusuk kunti juga bisa. Tusuk Kunti, Iya. Tunggu Aku Sukses Nanti. Kalau saya mah TASN, kalau gue mah TASN. Tetap TTASE. Jadi banyak singkatan-singkatannya yang Karena kan lumayan panjang kan. Iya, betul. Kayak dulu tuh Jatuh Cinta Seperti di film-film, jadinya JCDF. JDF. Iya, ini Tapi tinggal meninggal udah sukses, udah pendek, kenapa jadi ting ting-ning. Nggak tahu tuh. Iya. TASN, apa Tua Sunat juga, di Twitter sih Tua Sunat ya? Tua Sunat. Iya, sama Tak Sunat. Sama Tak Sunat. Jadi kembali, menurut lu sukses itu apa sih? Ntar ya. Nggak ada bulan puasa, Dit. Bulan puasa, Dit. Bulan puasa. Iya. Ya. Sukses itu apa ya? Menurut lo apa? Ya, kenapa dibalikin? Gue ya kalau yang main di film Tua Sunat ini. Sukses itu adalah tahu kapan merasa cukup. Itu kayaknya. Itu lumayan berhubungan dengan plot. Iya. Iya. Pertanyaan terakhir adalah, lu sendiri udah ngerasa diri lu sukses atau belum? Gimana ya? Mana nih? Ya jawab dong. Lu ngerasa udah sukses belum? Ambil lagi. Wes. kayak mau muter. Sukses apa belum ya? Kalau nggak hati-hati jatuhnya sombong nih. Nah, nggak apa-apa. Lu kan udah. Aduh, gimana ya? Jawab dong, Dit. Oh, gue tahu. Ya. Tadi kan sukses adalah bagaimana kita merasa cukup. Iya. Sekarang gue ngerasa gue cukup sukses.
Oh ya, bagus. Aman. Jadi cukup sukses itu bisa lebih Bisa kalau lah, masih bisa. pengen lebih gitu loh. Ya betul. Ya, Betul. gitu. Jawabannya bagus. Jawabannya bagus. Aman nih gue dapet nih kalau nanti ditanya-tanya yang begini gue tahu jawabannya. Jawabannya ya. Iya. Soalnya sebenarnya jujur wallpaper handphone gua aja tulisannya tuh enough. Wah, Gua selalu mengingatkan diri gua tuh apapun bentuknya gua harus merasa diri gua cukup kayak misalnya. keren, betul. Apapun jadinya gua merasa Iya. gua harus mengingatkan diri gua untuk ngerasa cukup karena manusia tuh nggak pernah bisa ngerasa cukup. Iya, sebenarnya karena kan yang dasarnya. tahu cukup nggak cukup tuh kita. Ya, Betul. tergantung kita ngerasa kalau cukup ya kita cukup, kalau enggak ya bisa bablas dan lain-lain. Dan apalagi lu udah punya istri kan ada yang ngingetin udah mas cukup Iya, kayak gitu. iya. Gua kan nggak ada yang ngingetin. Nih Yuda nih, orang Cirebon. Kenapa lu gitu? Ya, lu mudik ya nanti? Mudik lu mudik. Ya, mudik gua alhamdulillah. Mudik lah ya. Kenapa? Sukses. Nanti gua di depan bioskop di Samarinda gini. Gitu. Gitu sambil ini ambil rantai. Nanti orang lewat juga. Kenapa dia? Oh iya. Nanti sama Yono tuh. Oh iya, gua mau nobar nanti rencananya. Oh di sana Samarinda ya, sama Yono juga. Sama Yono juga. Yono main berapa detik? Lumayan banyak dia. Lumayan banyak. Cuma memang hanya orang yang hatinya bersih yang bisa Ya, lihat. yang bisa ngeliat. Ya, jadi mungkin tuh dia di bawah 10 scene, tapi percaya sama saya tiap dia muncul worst scene-nya. Oh, setiap dia muncul bikin orang kaget. Wah, betul. So, jump scare. Happy lah. Happy. Ya. Dit, sebelum kita tutup tentunya gue mau ucapkan terima kasih banyak lu udah sempat mau hadir di sini. Thank you Terima obrolannya. kasih, ya. Tapi sebelum ditutup, silakan kata-kata hari ini, kata-kata inspiratif hari ini. Filsuf Indonesia bernama Yuda Iqbal Maulana pernah berkata, tulis enough jadi wallpaper HP-mu. Karena cukup tidak cukup itu kamu yang tahu. Tapi kalau kamu mau tahu bagaimana cukupnya Arga, bisa nonton Tunggu Aku Sukses Nanti Lebaran di bioskop 2026. Mana nih ini? Kayaknya 2-3 kali nonton nggak cukup ya? Ini nggak tahu, gue subjektif kali ya. Tapi gue udah 3 kali nonton, masih pengen nonton lagi. Masih pengen nonton Ya, lagi. terutama pengen tahu reaksi orang waktu scene yang ada scene plot twist. Ada scene Plot twist yang nggak kepikiran kayak lah ada gitu. Oh, oke. Berarti ada adegan Arga ngelamar di dapur MBG nggak? Nggak ada ya? Oke. Terlalu patah mas kalau tiba-tiba ada ke situ tuh terlalu kan patah. baru Oh, iya. ya sih. Oke, Dit, thank you so much. Ya, Mudah-mudahan thank you, Dit, ya. sukses Amin, amin. filmnya. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton kesempatan hari ini. Mudah-mudahan filmnya sukses banget, bisa nyampe di 12 juta penonton. Target 400 juta penonton. 400 juta penonton. Target 400 juta penonton. Sungguh ini Sekalian aja. oh iya sih. 400 juta penonton bioskop ada berapa sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Mudah-mudahan pokoknya sukses. Jangan buat teman-teman semua jangan lupa untuk nonton filmnya nanti di tanggal 18 Maret. 18 Maret. 18 Udah Maret. nggak inget tanggal mas, terlalu nggak inget tanggal. 18 Maret 2026 di bioskop kesayangan Anda. Udah sampai sini teman-teman, dan buat Sobat Tempo jangan lupa follow Instagram @tempo.co serta kunjungi selalu website Tempo Media di www.tempo.co. Selalu baca Tempo setiap harinya. Versi digitalnya bisa di-download di App Store atau di Play Store. Dan untuk mencari informasi berita terupdate dalam satu klik, teman-teman bisa juga bergabung menjadi pembaca cerdas dengan akses berita eksklusif Tempo. Tersedia 100 lebih kategori berita dan arsip dari tahun 1971. Dan akhir kata saya Yuda beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Bye-bye.